padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyerahkan jiwaku, Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar hari ini? Kami berharap kita semua dengan keadaan baik, kita semua dengan keadaan sukacita, kita semua dengan keadaan damai. Dan kami juga berdoa buat kita semua agar kita tetap semangat, agar kita tetap selalu sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, di pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk memberikan senyum yang terbaik kepada Tuhan di hari ini. Memulai hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyambut firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur ya Tuhan jikalau hari ini adalah hari baik yang Tuhan berikan. Hari ini adalah hari yang sungguh sukacita kami alami. Dan hari ini kami sungguh bersyukur ya Bapa. Sebentar ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi jiwa kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini kita mau membuka firman Tuhan untuk kita renungkan di hari ini, yang menjadi bahan renungan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema yang menjadi renungan kita di pagi hari ini ialah melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, melayani Tuhan seumur hidupku. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita melihat untuk lebih detail sebagaimana seorang Stefanus menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar Kristus itu kepada banyak orang. Melalui pribadi Stefanus, dia dapat menunjukkan kuasa Tuhan. Dia dapat menunjukkan lawatan Tuhan. Dari pribadi Stefanus, dia dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau tanya kita semua, nanti kita jawab di hati kita masing-masing. Ketika Stefanus hadir, mati, martir untuk memberitakan kabar baik, jika kita di pihak Stefanus, apakah kita siap? Apakah kita mau mati untuk Kristus? Ini perlu kita jawab di hati kita. Kita tahu bahwa seorang Stefanus ialah salah seorang di antara 7 orang rekannya, ya, 7 orang
yang menerima delegasi ya, oleh para rasul untuk melakukan pelayanan gerejawi. Kita ketahui bahwa Stefanus salah satu murid yang terbaik di dalam pemberitaan Injil ini. Stefanus punya karakter yang baik. Stefanus adalah orang yang penuh hikmat. Stefanus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh. Jikalau kita perhatikan ini, bahwa Stefanus memberikan dirinya, pikirannya, jiwanya untuk Tuhan. Tidak tanggung-tanggung. Dan Stefanus di dalam perjalanan pelayanannya, dia terpilih menjadi pelayan yang melakukan pelayanan diakonia pada masa itu. Pelayanan diakonia yang baik, pelayanan diakonia yang maksimal, pelayanan diakonia yang begitu menyentuh banyak orang dan merasakan lawatan Tuhan melalui pelayanan Stefanus ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, melihat sisi baik dari Stefanus ini sungguh menakjubkan bagi kita. Sungguh membuat kita ingin juga seperti Stefanus. Tapi di perjalanan pelayanannya ada juga tantangan. Bahkan di ujung akhir hidupnya, dia diperhadapkan dengan satu tantangannya, yaitu mendapatkan tuduhan dari para imam-imam. Dalam segala prosesnya, ya, di pengadilan agama dan sebagainya, dalam berproses, tentu banyak cara sebenarnya selaku manusia Stefanus untuk melakukan perlawanan, ya, sebagai terdakwa. Tetapi Stefanus memilih untuk tidak membela dirinya, tetapi dia memilih untuk tetap melayani Tuhan. Di dalam meja persidangan, dia memilih untuk tetap memberitakan Injil itu. Kita tahu bahwa kalau kita perhatikan di ayat 60, di pasal 7 tadi, dia bilang apa? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, dia katakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Di dalam perjalanan pelayanan Stefanus, sampai akhir hidupnya pun, dia tidak melawan. Dia bilang untuk mengampuni. Kita juga teringat sebagaimana Yesus juga di akhir masa kehidupannya sebagai manusia yang disalib, dia perkatakan, ia mengampuni. Dan dia katakan bahwa orang ini tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Begitu juga Stefanus ini memberikan dirinya yang total dan penuh dengan pengampunan. Tidak melawan, tidak membela dirinya sebagai manusia, tapi benar-benar sungguh dia memberikan untuk Tuhan. Ketika Stefanus dalam perjalanan persidangan dia memberitakan Injil, para imam-imam dan masyarakat yang mendukung statement imam-imam firman Tuhan, Alkitab mengatakan mereka bagai gertakan gigi. Mereka geram. Semakin Stefanus memberitakan tentang firman Tuhan, semakin geramlah mereka. Karena di dalam pikiran mereka tidak ada penerimaan tentang Kristus. Tidak menerima sedikit pun tentang Kristus. Maka buat kita semua, mari coba kita renungkan. Betapa luar biasa ini perjuangan iman untuk melakukan pelayanan ini. Sama-sama kita, sebagaimana Stefanus memberikan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya. Begitu juga dengan tema kita ini, melayani Tuhan seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap damai Kristus ada hadir di hati kita, sehingga hari-hari kita
penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa memahami sebagaimana Tuhan yang penuh kasih dan penyayang. Begitu juga Stefanus selaku teladan kami juga dalam memberikan diri untuk melayani-Mu ya Tuhan. Ia memberikan hatinya, pikirannya, jiwanya, tubuhnya untuk Engkau. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, ajar kami agar kami benar-benar bisa menyerahkan diri kami dan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat persiapan adik-adik kami, anak-anak kami yang ujian kelas 12 SMA. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kepintaran, Tuhan berikan mereka hati yang tenang, agar mereka bisa mengerjakan dan menyelesaikan semua ujian yang dia kerjakan. Ya Tuhan, biarlah kuasa pengurapan Tuhan selalu tetap setia menemani kami dimanapun berada. In doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa sebagaimana Yesus ajarkan, kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, semangat dan sehat selalu.